Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM C01111573. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik, yaitu perawatan metode kangguru. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama inkubator, kemudian manekin bayi beserta baju bayi, lalu popok, kain PMK, topi bayi, serta stetoskop. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Mega selaku dokter yang bertugas untuk menangani bayinya Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Baik-baik Ciki? Iya dok, baik-baik Ji. Oh iya, kalau kondisinya ada Ibu bagaimana? Sudah mulai menyusu dok. Oh iya, Ibu sudah mulai produksi ASI? Iya, sudah ada dok. Oh iya, jadi Ibu sebentar saya akan melakukan suatu metode perawatan yang dinamakan metode perawatan kangguru. Jadi metode perawatan kangguru ini Ibu merupakan suatu teknik konseling tentang perawatan bayi berat lahir rendah seperti anaknya Ibu ini. Nah, kategori bayi berat lahir rendah itu di mana bayinya pada saat lahir dia kurang dari 2.500 gram. Kemudian di perawatan kangguru ini Ibu merupakan metode alternatif juga yang akan dilakukan melalui kontak langsung antara kulit dengan kulit, antara bayi dengan ibunya atau keluarga lain yang bisa menggantikan ibu. Kemudian ini Ibu dilakukan pada bayinya Ibu karena pada bayinya Ibu itu berat dia tergolong bayi berat lahir rendah yang mempunyai rentan terhadap berbagai masalah jika tidak dilakukan perawatan Ibu. Makanya kita akan melakukan perawatan metode kangguru ini. Nah, kemudian tujuannya ini Ibu untuk mencegah bayi dari hipotermi ataupun kedinginan. Nah, manfaatnya ada banyak Ibu. Manfaat untuk Ibu sendiri dan juga manfaat untuk adik bayinya Ibu. Yang pertama, manfaat untuk adik bayi, anaknya Ibu, yaitu dapat mencegah hipotermi. Kemudian yang kedua, denyut jantung bayi akan lebih stabil. Yang ketiga, pernapasan lebih teratur, bayi lebih tenang dan rileks sebagai akibat kontak langsung dengan kulit orang tuanya. Frekuensi tidur lebih lama karena bayi merasa aman. Pemakaian kalori berkurang karena aktivitas berkurang. Kenaikan berat badan lebih cepat. Perkembangan otak lebih cepat, mengurangi kejadian infeksi. Mengganti inkubator sehingga memperpendek lama perawatan di rumah sakit. Sedangkan untuk Ibu sendiri, manfaatnya itu adalah memudahkan dan meningkatkan pemberian ASI. Kemudian yang kedua, berpengaruh terhadap psikologis Ibu atau hubungan emosi Ibu dan bayinya Ibu. Jadi Ibu setelah ini bisa merasa percaya diri, puas, dan merasa senang. Jadi Ibu tadi adalah yang saya jelaskan itu beberapa hal tentang pentingnya kita lakukan metode perawatan metode kangguru Ibu. Sudah mengerti Bu? Iya dok. Apa ada yang ingin kita tanyakan? Operasi saya masih terasa nyeri dok. Apakah bisa diganti dengan orang lain? Oh iya Ibu, jadi bisa sekali Ibu. Nah, ini perawatannya bisa dilakukan oleh Ibu sendiri atau keluarganya Ibu seperti bibi, nenek, ataupun ayah dari bayinya Ibu, ayah dari bayinya Ibu ini. Nah, tapi Bu, kalau laki-laki dia cuma bisa melakukannya maksimal 4 jam saja. Oh ya Ibu ya, saya tanya bapaknya dulu Ibu ya. Oke, makasih Bu. Jadi Bapak, tadi saya sudah bicara sama Ibu. Nah, Bapak nanti akan menggantikan Ibu untuk melakukan perawatan metode kangguru. Bapak apakah bersedia? Iya dong. Ya, silahkan ditanda tangan dulu Pak ya. Kemudian sembari itu nanti saya akan persiapkan untuk alat dan bahannya. Bapak bersiap juga ya Bapak ya. Kemudian kita akan melakukan persiapan bayi. Yang pertama, kita akan mengambil bayi dari inkubator. Kemudian kita akan melepaskan pakaian. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan kelayakan untuk bayi, apakah bayi layak dilakukan tindakan perawatan metode kangguru atau tidak. Kemudian kita pastikan bayi berada pada kondisi atau keadaan sehat dan stabil. Setelah itu, sebelum melakukan tindakan PMK, kita harus mengganti popok bayi terlebih dahulu.
selanjutnya kita akan melakukan persiapan terhadap orang tua bayi. Nah, Bapak, kita harus pastikan bahwa Bapak pengganti Ibu itu dalam keadaan sehat, bersih, serta dalam kondisi yang stabil. Kemudian kita akan menyuruh pengganti Ibu untuk melakukan cuci tangan rutin menggunakan sabun, serta dokter juga akan melakukan cuci tangan rutin dengan menggunakan sabun. Silahkan cuci tangan dulu, Pak. Selanjutnya kita akan memulai dengan memposisikan bayi. Yang pertama, minta ibu atau pengganti ibu meletakkan bayi di antara payudara dengan posisi tegak, keempat ekstremitas dalam posisi fleksi atau frog position, dan sebagai patokan adalah sipoid bayi bertemu dengan sipoid ibu. Lalu persiapan kain PMK. Kain PMK mempunyai panjang 3 meter dengan panjang dan lebar pada bagian tengah adalah 60 x 60 cm. Sisanya 120 cm kanan dan kiri. Dibelah menjadi 2 dengan lebar masing-masing 20 cm. Yang ketiga, arahkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri dengan sedikit tengadah agar jalan napas tidak tersumbat. Kemudian minta ibu atau pengganti ibu untuk menempatkan tepi kain atau selendang pengikat bagian bawah meliputi bokong bayi dan menyusuri badan ibu. Kemudian lilitkan di punggung bawah dengan kuat, dibawa ke depan melingkari tubuh dan diikat di bagian depan. Selanjutnya, tepi kain atau selendang pengikat bagian atas ditempatkan di sisi bawah telinga bayi, menyusuri mandibula, dan usahakan dagu sedikit tengadah. Selanjutnya, tali pengikat dibawa menyusuri puncak ketiak ibu dan disilangkan pada bagian punggung ibu dengan kuat. Kemudian dibawa ke depan melalui pundak ibu dan dipertemukan dengan ujung tali pengikat bagian bawah dengan membuat simpul hidup agar mudah dilepas bila akan menyusui. Lalu mintalah ibu atau pengganti ibu untuk mengawasi napas, warna kulit, serta suhu dengan memegang telapak kaki bayi dengan punggung tangan. Kemudian minta ibu atau pengganti ibu untuk menatap bayinya dengan penuh kasih sayang. Tahap selanjutnya kita menguji kekuatan ikatan. Kita pastikan ikatan sudah kuat, tidak terlalu erat maupun tidak longgar. Kemudian minta ibu atau pengganti ibu untuk melepaskan tangan dari bayinya dan menundukkan badan ke arah kaki. Bila ibu masih belum dapat melepaskan tangan dari bayinya, berarti tali ikatan belum kuat. Kemudian, untuk melonggarkan ikatan untuk persiapan menyusui, lepaskan kedua ikatan selendang pada bagian depan untuk memberi ruang bayi saat akan menyusui. Bila bayi belum dapat mengisap dan menelan, minta ibu untuk memberikan ASI perah dengan menggunakan cangkir atau pipa orgastrik untuk memenuhi kebutuhan. Setelah selesai menyusu, arahkan kepala bayi pada sisi yang berlawanan dan eratkan lagi tali pengikat. Baik Ibu, jadi kita tadi sudah melakukan perawatan metode kangguru yang telah dilakukan oleh suami Ibu. Nah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan bahaya yang harus Ibu awasi atau nanti Ibu sampaikan ke Bapak yang perlu diawasi selama kelangsungan metode ini. Nah, yang pertama Ibu, jika pernapasan bayi terlalu pelan, susah atau kurang teratur. Kemudian jika bayinya Ibu tidak mau minum atau muntah, kemudian ketika bayinya gelisah, tidak sadar, lesu, letargis, panas lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian ketika bayinya Ibu dingin atau hipotermi, suhunya kurang dari 36,5 derajat Celcius walau telah dihangatkan ulang. Lalu apabila bayinya akan kejang, sulit bernapas, bayinya nanti berwarna biru, kemudian diare. Nah, Ibu jika terdapat tanda-tanda seperti itu, nanti Ibu bisa merujuk atau membawa bayinya Ibu secepatnya ke fasilitas pelayanan yaitu puskesmas ataupun rumah sakit terdekat yang bisa melakukan perawatan atau pertolongan pertama pada bayinya Ibu ya. Makasih Ibu kerjasamanya. Demikianlah video keterampilan klinik tentang perawatan metode kangguru yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.